Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Baik, kepada seluruh anggota Koperasi Serba, dalam kesempatan ini kami akan menyampaikan informasi atau sharing knowledge terkait dengan simpanan pokok dan simpanan wajib. Dalam koperasi, simpanan pokok dan simpanan wajib ini ditunaikan atau distorkan tatkala simpanan pokok tatkala menjadi anggota dan hanya sekali disetorkan simpanan pokoknya. Simpanan pokok merupakan tabungan atau simpanan anggota yang hanya sekali, yaitu nilainya Rp100.000 sebagai tanda bukti menjadi anggota koperasi. Kemudian untuk simpanan wajib, di mana tabungan wajib bagi anggota untuk menyetorkan dan nilainya antara Rp25.000 sampai Rp300.000. Jadi para anggota selain simpanan pokok yang hanya sekali, dan ada juga simpanan wajibnya setiap bulan. Nilainya bervariasi antara Rp25.000 sampai dengan Rp300.000. Nah, bagaimana terkait dengan syariahnya, aturan syariahnya? Baik, untuk simpanan pokok dan simpanan wajib ini kita menggunakan akad mudharabah. Apa itu akad mudharabah? Mudharabah merupakan akad kerjasama atas suatu usaha antara dua pihak. Yang pertama pihak pemilik modal dan yang kedua pengelola dana. Pemilik modal atau diistilahkan dengan sohibul mal bertindak sebagai penyedia dana atau pemodal. Sedangkan pengelola dana atau mudharib bertindak untuk mengelola dana milik pemodal. Nah, keuntungan dari usaha dibagi antara kedua pihak, baik sohibul mal maupun mudharib, sesuai dengan kesepakatan yang telah disepakati dalam kontrak atau akad, atau kalau di koperasi kita dalam anggaran dasar, anggaran rumah tangga. Akad mudharabah ini sudah dipraktekkan sejak zaman Rasulullah ketika beliau berperan sebagai pengelola usaha atau pengelola dana milik Sayyidah Siti Khadijah, di mana Rasulullah menjual barang dagangan milik Sayyidah Siti Khadijah untuk dijual ke negeri Syam. Dan Sayyidah Siti Khadijah ini berperan sebagai sohibul mal atau pemilik modal, sedangkan Rasulullah SAW berperan sebagai pengelola modal. Selain itu ada juga sahabat Nabi yaitu Abbas bin Abdul Muthalib juga memberikan sejumlah dana kepada mitranya, mitra kerjanya untuk dikelola. Namun ada persyaratan, yaitu tidak boleh digunakan untuk mengarungi lautan, untuk menuruni lembah, dan untuk membeli ternak. Itu persyaratannya. Kemudian dalil atau landasan hukum mudharabah ini ada dalam Al-Quran, hadis, dan ijma ulama. Di dalam Al-Quran dalam surah Al-Muzammil ayat 20 dan surah Al-Baqarah ayat 198 dan hadis-hadis riwayat Ibnu Majah dari Suhaib yang membahas tentang mudharabah.
Nah, di Indonesia ada Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia dengan fatwanya nomor 7 garis miring DSN MUI garis miring 4 Romawi garis miring tahun 2000 tentang pembiayaan mudharabah atau kirot, dan fatwa nomor 115 garis miring DSN MUI garis miring 9 Romawi garis miring 2017 tentang akad mudharabah. Akad mudharabah ini ada dua jenis. Yang pertama mudharabah mutlaqah, merupakan bentuk kerjasama yang memberikan kebebasan penuh kepada mudharib atau pengelola dana dalam mengelola modal yang diberikan oleh sahibul mal. Dalam jenis akad ini, mudharib memiliki keleluasaan untuk menjalankan usaha yang dianggap menguntungkan, selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah. Beberapa karakteristik mudharabah mutlaqah yaitu: 1. Mudharib bebas menentukan jenis usaha, tempat usaha, dan strategi pengelolaan modal. 2. Sahibul mal tidak memberikan batasan dalam penggunaan dana. 3. Potensi keuntungan lebih besar karena fleksibilitas dalam pengelolaan modal. Jenis kedua yaitu mudharabah muqayyadah. Jenis ini di mana sahibul mal memberikan batasan tertentu kepada mudharib dalam pengelolaan dana. Batasan ini dapat berupa jenis usahanya, tempat usaha, atau ketentuan lain yang disepakati bersama. Maka karakteristik mudharabah muqayyadah diantaranya adalah: 1. Sahibul mal menetapkan syarat-syarat tertentu yang harus dipatuhi oleh mudharib. 2. Pengelolaan dana terbatas pada ketentuan yang telah disepakati. Kemudian yang ketiga, risiko kerugian lebih kecil bagi sahibul mal karena adanya kontrol dalam pengelolaan modal. Rukun mudharabah. Ada beberapa rukun yang harus dipenuhi dalam akad mudharabah ini. Yang pertama, akidain. Akidain itu adalah dua pihak yang berakad. Jadi ada yang dua orang atau dua lembaga yang berakad atau berjanji. Ya. Di mana terdiri dari yang satu pemilik modal, pemilik atau malik, pemilik modal, dan kedua sebagai pengelola atau amil. Dan yang kedua ada ma'qud alaih, yaitu objek akad, barang yang diperjanjikan apa. Itu bisa meliputi jenis pekerjaan, ya, usahanya apa, amal, kemudian keuntungannya, laba, ribahu, dan modal. Berapa modal, ya, ra'sul mal. Kemudian yang ketiga ada sirat atau ada ijab kabul antara kedua pihak. Kemudian syarat. Nah, tadi rukun, sekarang syarat-syaratnya. Syarat-syarat mudharabah: 1. Pihak yang terlibat, dua pihak tadi, harus cakap secara hukum. Kemudian kedua, modal yang digunakan harus berbentuk uang tunai, bukan barang. Kemudian yang ketiga, jelas jumlahnya. Maaf, ini salah poin nomornya ya. Kemudian diserahkan langsung kepada mudharib. Pembagian keuntungan harus jelas dan sesuai dengan nisbah yang disepakati atau pembagian keuntungan yang telah disepakati. Pemilik modal wajib menyerahkan dana atau barang berharga kepada pihak lain untuk kerjasama usaha. Penerima modal menjalankan usaha sesuai dengan kesepakatan yang ditetapkan dalam akad, dan kesepakatan usaha dapat bersifat mutlak, bebas, atau muqayyad, terbatas pada bidang, tempat, atau waktu tertentu. Ini syarat-syarat mudharabah ya. Baik, selain menerapkan prinsip bagi hasil, pada pembiayaan mudharabah tidak ada jaminan. Namun, agar mudharib tidak melakukan penyimpangan, koperasi dapat meminta jaminan dari mudharib atau pihak ketiga. Jaminan ini hanya dapat dicairkan apabila mudharib terbukti melakukan pelanggaran terhadap hal-hal yang telah disepakati bersama dalam akad. Sedangkan biaya operasional dibebankan kepada mudharib atau pengelola dana.
secara singkat saja, yang pengertian akad mudhorib baik rukun dan syarat-syaratnya. Nah, skema mudharabah terdiri ada mudhorib, ada sahibul mal, kemudian ada garis panah, ada ijab kabul, di mana mudhorib yang mengolah, yang punya skill, sahibul mal punya uang 100% modal dari sahibul mal. Kemudian ada proyek usaha, kegiatan usaha yang menguntungkan, laba ini dibagi dua buat mudhorib dan sahibul mal sesuai kesepakatan berapa persentasenya. Ya, nanti modal dikembalikan kepada sahibul mal. Akad mudharabah dilaksanakan antara sahibul mal atau pemilik dana atau koperasi, ya. Dan mudharib ini maksudnya sahibul mal ini anggota, bisa sebagai anggota atau koperasi bisa, dan mudharib ini pengelola dana atau pengelola usaha koperasi. Kemudian sahibul mal menyerahkan atau pemilik dana atau koperasi menyerahkan modal kepada mudharib pengelola usaha koperasi untuk dikelola dalam usaha yang produktif dan halal. Modal dapat berupa uang tunai atau aset lainnya yang dinilai berdasarkan nilai wajar. Penyerahan modal dapat dilakukan sekaligus atau bertahap sesuai kesepakatan. Mudharib memiliki kebebasan untuk mengelola modal sesuai dengan keahlian dan keterampilannya. Namun pengelolaan harus sesuai dengan syariah dan ketentuan yang disepakati dalam akad sahibul mal. Ya, dalam akad sahibul mal tidak boleh ikut campur dalam pengelolaan usaha, tetapi memiliki hak untuk melakukan pengawasan. Contoh nih, usaha toko koperasi, di mana pengelola usaha koperasi ini mendirikan atau membentuk usaha sembako, ya, toko sembako, di mana keuntungannya akan dibagi ke koperasi atau ke anggota sebagai pemilik dana atau pemilik modal. Berapa persentasenya nanti kita akan bahas. Pembagian keuntungan dilakukan berdasarkan nisbah yang telah disepakati. Nah, nisbah ini mencerminkan proporsi pembagian hasil antara sahibul mal dengan mudharib. Keuntungan dibagi menggunakan metode bagi untung dan rugi, profit dan loss sharing, atau metode bagi pendapatan, revenue sharing. Dalam hal terjadi kerugian, sahibul mal menanggung kerugian finansial, sedangkan mudharib menanggung kerugian waktu dan tenaga. Namun jika kerugian disebabkan kelalaian atau kesalahan mudharib, si pengelola, maka mudharib bertanggung jawab atas kerugian tersebut. Akad mudharabah dapat berakhir karena beberapa alasan. 1. Jangka waktu yang disepakati telah berakhir. Salah satu pihak mengundurkan diri. 3. Salah satu pihak meninggal dunia atau hilang akal. 4. Mudharib tidak menjalankan amanah sebagai pengelola usaha. 5. Modal sudah tidak ada. Ketika akan berakhir, mudharib wajib mengembalikan modal kepada sahibul mal. Pengembalian dapat dilakukan secara bertahap atau sekaligus, tergantung pada kesepakatan dan jangka waktu pembiayaan. Nah, untuk koperasi, ya, produk penghimpunan anggota koperasi berperan sebagai pemilik modal dan koperasi sebagai pengelola dana. Jadi sahibul mal ini anggota, ya. Kemudian mudharibnya ini koperasi. Nah, dana yang disimpan oleh anggota akan dikelola oleh koperasi dan hasil usaha tersebut akan dibagi berdasarkan nisbah yang disepakati kedua belah pihak. Koperasi syariah memiliki banyak produk pengelolaan dana menggunakan akad mudharabah, misalnya rekening giro syariah, tabungan mudharabah, dan deposito mudharabah. Ini contoh-contoh. Nah, untuk koperasi, jadi anggota itu menyimpan simpanannya berupa simpanan pokok dan simpanan wajib kepada koperasi. Kemudian koperasi mengelola uangnya melalui toko koperasi, melalui angsuran barang, melalui
unit jasa pembiayaan rutin, bayar, bayar listrik, bayar PDAM, bayar PGN. Nah ini ada keuntungan, maka keuntungan nanti akan bagi hasil kepada anggota. Dikembalikan lagi kepada anggota bagi hasil. Ya. Kemudian bisa juga koperasi sebagai sohibul mal dan anggota sebagai mudharib, di mana anggota perlu modal usaha, maka koperasi bisa menjadi sohibul mal dan anggota sebagai mudharib, sebagai pengelola modal dari koperasi. Jadi untuk mengembangkan dan meningkatkan dana koperasi, pihak koperasi dapat menyalurkan dananya kepada pihak lain. Pihak lain ini ya, anggota ya diutamakan dengan cara mudharabah. Pembiayaan mudharabah sendiri merupakan pembiayaan yang disalurkan oleh koperasi kepada pihak lain untuk suatu usaha produktif, seperti pembiayaan proyek syariah atau modal kerja syariah. Pada prakteknya, pihak koperasi berperan sebagai pemilik dana, menyetorkan dana 100% kepada nasabah yang membutuhkan dana, dan bertindak sebagai pengelola dana. Jangkau dan nasabahnya sebagai pengelola dana ya, atau anggota. Jangka waktu usaha, tata cara pengelolaan dana dan pembagian keuntungan berdasarkan perjanjian atau akad dan kesepakatan kedua belah pihak. Sementara itu, koperasi sebagai pemberi modal akan menanggung semua kerugian dari suatu usaha kecuali jika disengaja oleh pengelola dana atau oleh anggota atau nasabah ya yang dipinjamkan modalnya oleh koperasi. Nah, seperti inilah ya, sama ya. Jadi perjanjian bagi hasil, ada koperasi, ada usaha, mudharib ini bisa anggota punya usaha dimodali oleh koperasi misalkan 100%, misalkan mudharibnya punya usaha apa nih, jualan nasi uduk misalnya gitu ya. Nah, kemudian 100% dibiayai oleh koperasi. Jualan nasi uduknya untung, maka untungnya akan dibagi ya, buat koperasi berapa, buat mudharib berapa. Nah, modal ini tetap dikelola selama tidak ada selama tidak selesai, selama kesepakatannya masih berlangsung. Ya. Baik, nah kalau di koperasi kita ada namanya SHU. SHU itu adalah sisa hasil usaha atau keuntungannya, keuntungan dari usaha-usaha yang dikelola koperasi. Nah, kemudian berapa persentase yang diberikan koperasi kepada berapa pos gitu ya. Nah, kita lihat coba. Nah, ini untuk dana cadangan saat ini ya 12,5% dari SHU. Kemudian buat pemilik atau anggota atau sohibul mal ya 35%. Kemudian untuk pengurus dan pengawas atau pengelola koperasi ini pengurus ini 15%, untuk kesejahteraan karyawan 12,5%, untuk CSR atau pengembangan wilayah lingkungan ya 5%, dana sosial 10%, dana pendidikan 10%. Inilah persentase dibagi-bagi ya hasil SHU-nya untuk siapa saja. Ya, selain untuk pemilik anggota, selain buat pemilik atau buat anggota, tapi juga dibagi buat pengurus juga, dan dibagi juga buat yang lain-lainnya. SHU anggota harus diberikan secara tunai sehingga koperasi dapat membuktikan dirinya merupakan badan usaha yang sehat kepada anggota dan masyarakat mitra bisnisnya. Jadi setiap kita RAT, rapat anggota tahunan, maka dilaporkanlah pertanggungjawaban pengurus kepada anggota, di mana selama ini koperasi Waserba dapat memberikan SHU-nya kepada anggota.
Sisa hasil usaha atau SHU adalah pendapatan koperasi yang diperoleh dalam 1 tahun buku, dikurangi dengan biaya penyusutan dan kewajiban lainnya termasuk pajak. Setiap anggota koperasi berhak untuk mendapatkan SHU. Jadi laba bersihnya akan dibagi ke anggota. Dana cadangan adalah tabungan atau aset likuid yang disisihkan untuk menutupi biaya tak terduga atau kewajiban keuangan di masa mendatang. Kemudian, ini informasi saja nih, ada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1967 tentang koperasi, disebutkan bahwa 25% dari SHU disisihkan untuk dana cadangan. Ya, kita masih 12,5%. Sebaiknya kalau untuk undang-undang ini 25% dana cadangannya yang diperoleh dari SHU tadi. Dalam usaha yang bukan berasal dari anggota sebanyak 60% dari SHU disisihkan untuk dana cadangan. Jadi kalau ada usaha-usaha yang berasal dari anggota, transaksi-transaksi anggota, ini 25% keuntungannya untuk dana cadangan. Tapi kalau ada usaha yang bukan dari anggota, ya misalkan bukan dari anggota, misalkan ada koperasi investasi dengan koperasi lain, kerjasama dengan lembaga lain, atau dengan di luar anggota gitu ya, dan mendapatkan keuntungan. Nah, ini 60%-nya disisihkan untuk dana cadangan. Jadi dalam koperasi kita nih ada simpanan atau tabungan atau titipan, di mana simpanan ini ada 2 akad wadiah maupun akad mudharabah. Nah, akad wadiah ini seperti simpanan sukarela. Jadi ada simpanan sukarela yang tidak boleh dikelola atau akad wadiah yad amanah, dan ada simpanan sukarela bisa dikelola akad wadiah yad dhamanah. Namun simpanan sukarela ini tidak bisa dibagi hasil ya kalau yang tidak dapat dikelola, karena dapat dikembalikan kapan saja. Kalau yang dapat dikelola ya tidak ada ketentuan prosentasenya karena memang bukan mudharabah. Jadi kalau memang ada keuntungan, maka pengurus pun akan memberikan sebagai hadiah, ya bukan sebagai nisbah atau bagi hasil. Kalau akad mudharabah ini yang tadi kita bahas, simpanan pokok dan simpanan wajib ini menggunakan akad mudharabah mutlaqah. Jadi ada bagi hasil, namun tidak dapat dikembalikan kapan saja. Karena modalnya kan dipakai ya buat usaha dulu. Jadi simpanan pokok dan simpanan wajib tidak bisa dikembalikan atau diminta oleh anggota setiap saat. Kalau simpanan sukarela bisa dikembalikan atau diminta setiap saat. Baik, itu saja yang bisa kami sharing. Mohon maaf kalau ada kekeliruan, ada kekurangan, mohon koreksinya. Dan mohon maaf, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.